kita buka terlebih dahulu terminal seperti biasa, application, aksesoris, dan terminal. Lalu kita akan merekam aktivitas. Caranya ketikkan nano rc lalu enter. Kita ketikkan pada bagian yang paling bawah. Lalu untuk melihat user kita ketikkan login last log. Lalu untuk melihat user yang terakhir login kita ketikkan last, lalu kita simpan, Ctrl X yes, lalu enter. Setelah itu untuk membuktikannya kita bisa melihat di terminal lagi. Nah, ini semuanya sudah terekam. Lalu ini sudah berjalan tentang melihat user. Lalu untuk melihat komen kita bisa ketikkan history lalu enter. Nah, ini juga sudah terdapat historinya. Jadi sudah ada semuanya. Lalu untuk merekap kita bisa ketikkan script lalu enter. Nah, ini juga sudah membuat script. Dan kita juga bisa nah ini script start. Jadi nanti akan ada file script di bagian home. Sebentar. Untuk mengakhirinya kita ketikkan exit. Script done, file is TypeScript. Nah, ini untuk menampilkan adanya TypeScript di place lalu di home. Nah, ini terdapat TypeScript. Nah, kita akan masuk pada bagian backup yang pertama. Seperti biasa kita masuk pada bagian backup yang kita ketikkan. Seperti biasa kita masuk pada terminal. Kita clear dulu. Lalu kita ketikkan salah. Sebentar. Kita clear dulu. Kita clear dulu. Kita clear dulu. Nah, yang pertama kita ketikkan nano bash rc. Nah, yang pertama kita ketikkan nano bash rc, lalu kita tuliskan pada bagian yang paling bawah. Ini kita ketikkan mkdir spasi nama folder. Ini kita ketikkan mkdir bertujuan untuk membuat folder baru. Di sini mkdir bertujuan untuk membuat folder baru. Lalu tempat direktori yang akan kita tuju, tempat direktori yang akan kita txt 7. Ini touch ini bertujuan untuk membuat sebuah txt. Lalu ini cp ini bertujuan untuk membuat sebuah file. Spasi lalu cp direktori itu copy file. Spasi cp ini berfungsi untuk mengcopy file yang kita inginkan. CP ini berfungsi untuk mengcopy file ini mana file tersebut. Lalu spasi ini mana file tersebut di copy. Yang selanjutnya kita ketikkan rm spasi kita ketikkan direktori di mana file tersebut berada. Spasi rm ini berfungsi untuk tersebut menghapus file yang telah kita buat. Ini berfungsi yang selanjutnya menghapus rmdir file yang telah kita buat. Lalu nama yang selanjutnya rmdir. Pada bagian ini
lalu nama folder, menghapus folder. Lalu Ctrl X ini berfungsi untuk menghapus folder. Lalu Ctrl X Y. Enter. Kita akan membackup beberapa file yang di sini akan saya backup adalah file yang akan saya backup adalah file yang ada di Dropbox, lalu di ini ya, file yang ada di download, lalu di ini ya, archi028.deb. Nah, ini file yang akan kita backup. Oke. Nah, ini pertama file yang akan kita backup. Pertama kita kembali ke terminal, kita nano pas rc, kembali ke terminal. Ketika biasa kita tuliskan pas rc, lalu seperti biasa kita tuliskan paling bawah -axvr, lalu tempat file yang akan kita -axvr, lalu tempat file yang akan kita pilih. Tempat filenya ada di downloads, lalu spasi, di sini tempat filenya ada di nama file yang akan kita spasi, lalu nama file yang akan kita backup, direktori tujuan, lalu spasi di sini direktori tujuan. Akan saya backup, akan saya backup bagian musik, ke bagian musik. Nah, selanjutnya kita Ctrl X, selanjutnya yes, kita Ctrl X, yes. Selanjutnya kita akan membackup file tar dengan cara tar. Selanjutnya kita akan membackup file tar spasi tempat cara tar tersebut diletakkan, vf spasi tempat tar tersebut akan diletakkan, maaf, jadi akan saya letakkan di bagian download, tersebut akan diletakkan, maaf, lalu jadi akan saya letakkan di bagian download, lalu slash nama baru, lalu slash nama baru, lalu kita ketikkan $home, lalu kita simpan, lalu kita ketikkan $home. Nah, lalu kita simpan. Setelah itu kita buka terminal. Setelah itu untuk kita buka apakah terminal sudah terbackup atau belum, untuk dan hasilnya apakah ini sudah terbackup atau belum, membackup semuanya, dan hasilnya ini sudah membackup semuanya. Membackup, nah ini sudah selesai. Membackup, nah ini sudah selesai. Kita dapat mengecek file yang telah kita backup. Kita dapat mengecek file yang telah kita backup. Nah, yang pertama ini sudah ada file dengan nama lihat.tar. Yang pertama ini sudah ada hasil backup, lalu dengan nama lihat sudah ada file yang saya backup tadi, lalu di musik juga sudah ada file yang saya backup tadi, archi028. Oke, tahapan selanjutnya kita masuk pada scheduling. Yang pertama kita akan kita masuk dulu pada super user, kita masukkan password. Yang pertama kita akan membuat ucapan selamat ulang tahun, ketikkan nano selamat.sh, lalu ketikkan zenity --info --text, lalu ketikkan teks yang akan kita buat. Saya menulisnya selamat ulang tahun bang. Selanjutnya jangan lupa titik koma. Oke,
lalu kita simpan. Ctrl X, yes, enter. Lalu kita ketikkan nano crown tab, lalu kita ketikkan enter. Nah, kita ketikkan 00 untuk jam, untuk menit, 00 kedua untuk jam, 11 tanggal 11 kedua itu bulan, dan bintang ini adalah angka hari, jadi kita tidak tahu, kita bisa menggantinya dengan bintang. Lalu spasi tempat file selamat ini akan disimpan, saya simpan di desktop, lalu kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Oke, lalu kita panggil dengan ketikan chmod 777 spasi crown tab, enter. Lalu kita ketikkan lagi chmod 777 dot slash selamat.sh, lalu kita ketikkan lagi dot slash selamat.sh, kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Selamat ulang tahun Bang. Oke. Lalu yang kedua, kita akan membuat ucapan sapaan. Untuk yang pertama, ketikkan nano sapa, enter, lalu ketikkan zenity minus info minus title. Kita membuat ini agar pada saat user pertama kali login akan terdapat tulisan tersebut. Lalu ketikkan halo, lalu minus text, lalu ketikkan apa yang akan kita tulis. Saya menulis selamat datang, dan untuk memanggil usernya kita ketikkan tanda dolar lalu user, kita simpan, Ctrl X, yes, lalu enter. Nah, untuk memanggilnya kita ketikkan chmod 777 sapa, enter. Nah, selanjutnya kita lihat dulu, bentar, kita buka di bagian aplikasi, lalu kita pilih system tool, preference, lalu startup application. Sebentar, dimana ya? Oh, ini startup application. Nah, kita ke klik add untuk menambahkan, lalu di bagian command kita browse, kita cari file sapa tadi ada di mana. Harusnya di home. Nah, ini sapa. Nah, kita ketikkan, klik open. Oke. Nah, lalu kita ketikkan, ini terserah ya, kita ketikkan sapa. Komennya juga terserah. Lalu tambahkan di add. Oke. Close. Nah, untuk membuktikannya kita dapat merestart. Pilih shutdown, lalu restart. Nah, mungkin di sini bagian cukup lama, ada bagian pause. Nah, ini sudah membuka. Oke. Ini lupa saya crop, jadinya sedikit lama. Welcome to group. Oke, sangat memakan waktu.
Nah, nih kita udah masuk Debian Linux seperti biasa. Nah, lalu kita pilih usernya, masukkan password, login. Oke. Nah, di sini berhasil. Selamat datang Lil. Oke. Sekian TP 4 kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.